Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini kita kembali dapat bermuajahah dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, guna takarub ilallah, guna mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan niat hati kita yang lurus dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi pahala kita, dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tentu kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita, qudwah kita, teladan kita, manusia paling soleh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil akhir. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Uqudul Jan wa Huququz Zawjain karya Syekh Muhammad bin Umar bin Ali Al-Jawi An-Nawawi Al-Bantani. Hari ini kita sudah masuk pada pasal keempat, pasal ketiga ya, mohon maaf, Al-Faslus Salis, pasal yang ketiga. Sebagaimana biasa, supaya ilmu kita berkah, mari kita kirimkan Fatihah kepada Hadratus Syekh Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi sebagai pengarang atau al-mu'alif al-musannif kitab Uqudul Jan wa Huququz Zawjain. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyati wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadratu Syekhuna Muhammad bin Umar bin Syekh Muhammad ibnu Umar ibnu Ali An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum masuk pada materi, saya sampaikan bahwa hukum asal wanita itu diam di rumah. Jadi asalnya wanita itu wajib di rumah kecuali ada keperluan-keperluan seperti sholat. Ikut sholat berjamaah aja lebih afdol di rumah, walaupun boleh ke pasar, berbisnis itu boleh. Kemudian silaturahmi ke rumah orang tua, ngaji, nuntut ilmu, silaturahmi ke kerabat, ke sahabat itu boleh. Dalam waktu tidak boleh lebih dari 2 hari 3 malam ya. Itu ya, jadi hukum asal wanita itu di rumah. Makanya kemudian syariat menganjurkan wanita untuk sholat di rumah. Oke, kita masuk Al-Faslus Salis, masih pada bab ketiga, pasal ketiga. Jadi kata Syekh Nawawi, wa sholatiha fi baitiha, dan sholatnya seorang istri atau wanita-wanita yang sudah balik, afdalu itu lebih utama ya, lebih utama di rumah ya, daripada di mana? Daripada min sholatiha fi sahni, daripada di ruang belakang rumahnya. Tuh, di belakang rumahnya aja masih kurang bagus ya. Lebih afdolnya di dalam rumah. Di belakang rumahnya, walaupun di ruangan belakang, tapi di luar rumah itu masih jelek, masih kurang bagus. Lebih baik di dalam rumah. Karena khawatir suatu saat ada yang melintas dan melihat istri kita atau anak-anak perempuan kita sedang sholat di belakang rumah ya. Ayatnya juga sudah disampaikan pada konten sebelumnya ya. Surat An-Nur ayat 30 dan 31 ya. Dalam surat An-Nur sudah dijelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi, dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluannya,
Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita buat. Ya, jelas di situ. Kalau perempuan kebanyakan keluar rumah, akhirnya jadi ngundang mata laki-laki, akhirnya yang laki-laki yang ganjen, yang hidung belang, yang demen yang liatin perempuan demplon, yang denok, yang geboy, ya itu bokongnya, pantatnya, geol jalannya ketemu di jalan dilirikin. Apalagi habis sholat jemaah di masjid, lihat perempuan, ya. Ya janda aja nggak boleh dilirikin, apalagi bini orang, janda aja nggak boleh dilarak-lirik menurut syariat Islam. Tadi jelas ayatnya, ya guddu min absarihim, hendaklah kalian menjaga pandanganmu, jaga pandanganmu dari melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita. Kalau sekarang kan nggak dicari perempuan yang kayak gitu, diubek-ubek tuh HP, dikulik tuh HP sampai ketemu perempuan yang bodinya luar biasa. Di HP itu banyak banget yang pada joget, yang main TikTok-an, yang main Instagram, yang main Facebook, yang main YouTube. Itu pada pamer aurat wanita-wanita sekarang. Orang dilarang sama agama, dia malah umbar aurat. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, sedih kita ngelihatnya, ironis sekali umat Islam di Indonesia banyak tapi tidak memperhatikan agamanya, tidak memperhatikan syariat Islam, tidak menaati ajaran Islam. Maka wajar kalau ketika suatu saat kita mendapatkan murka dari Allah, mendapat musibah di sana sini karena umat Islamnya lalai dari ajaran Islam. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, mari kita kembali kepada ajaran Islam. Wahai perempuan, wahai muslimat, taubatan nasuha, wahai laki-laki yang beriman, kaum muslimin, taubatan nasuha, jangan larak lirik perempuan-perempuan yang bukan mahram kita. Yang perempuan juga jangan larak lirik laki-laki yang bukan mahram kita. Laki orang dilirikin, duda aja nggak boleh dilirikin, apalagi laki orang. Nah itu harus kita pahami bersama. Mari kita taubat, kita jaga pandangan kita, nunduk. Kalau ketemu orang laki itu nunduk, perempuan laki-laki juga sama. Kalau ketemu orang perempuan nunduk, bukan dipelototin, matanya malah hijau ngeliatin perempuan cantik, apalagi pakai bibir merah, bedaknya luar biasa, kulitnya putih, pakai kerudungan, pakai gamis, tapi ngetat, bodinya masih kelihatan kemana-mana. Ada yang lucu lagi, kayak kerudungan, nggak pakai gamis, bajunya ngetat, pantatnya kemana-mana, apemnya kemana-mana. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Maka dari itu mari ya diajarkan. Itulah sebabnya mengapa perempuan tuh kalau bisa sholatnya di rumah, jangan keluar, jangan ke masjid, takut mengundang mata laki-laki yang imannya kurang seperti saya, seperti Al-Fakir, masih suka ngelarak lirik perempuan. Nauzubillah. Maka belajar, kita sama-sama belajar yuk. Kita tinggalin, kita jaga pandangan kita dari ngelihat hal-hal yang haram, ngelihat wanita yang bukan mahram kita, ngelihat bini orang, ngelihat janda, itu udah nggak boleh. Wa yahfazu min absarihim, jelas di surat An-Nur, jagalah pandanganmu wahai kaum laki-laki yang beriman. Wa kullil mu'minina yahfazu min absarihim. Hai orang-orang yang beriman laki-laki, jaga pandanganmu dari wanita-wanita yang bukan mahram. Maka kalau dari itu ingetin dah perempuan-perempuan, bini-bini kita, anak-anak perempuan kita, dah lu pada sholat di rumah aja, jangan sholat di masjid, jangan sholat di musola, bikin orang laki-laki jadi dosa, bikin pandangan laki-laki makin liar, ya. Mungkin itu ya konten kita pada kali ini, masih di Al-Faslu Salis bab ketiga. Jadi perempuan itu lebih baik sholat di rumahnya ketimbang di belakang rumahnya. Ya tadi jelas ya, wa sholatiha fi baitiha, sholat seorang istri atau anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita di rumahnya, afdalu itu lebih baik, wa min sholatiha fi sohni daripada di belakang rumahnya. Mungkin itu aja ya
yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita amalin dah dikit-dikit. Kita belajar sama. Saya juga masih selebor. Kalau ngelihat perempuan masih larak lirik, masih kesana kemari matanya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.